Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Siti Muswana Oktaviana, tapi lebih akrab dipanggil Titin. Konten kali ini kita akan bahas apa ya? Pilih jadi adik atau jadi kakak. Terus gimana sih rasanya kalau punya adik atau punya kakak? Jangan jatuh lagi kamera dan pakai HP. Titin juga mau ucapin terima kasih sebelumnya sama teman-teman yang udah antusias banget di tengah gabut dan Titin tengah malam waktu itu untuk berbagi cerita atau pengalamannya, baik yang punya kakak ataupun yang jadi adik gitu. Dari beberapa cerita teman-teman, Titin dapat punya gambaran gitu gimana perasaan kalian, juga gimana perasaan Titin sebagai kakak. Jadinya sebenarnya jadi kakak sama jadi adik itu ada enak sama nggak enaknya. Tapi balik lagi, sudut pandang orang itu kan berbeda-beda, dan enak dan tidaknya ini juga tergantung pribadi seorang kakak maupun seorang adik, baik itu dalam mentreat saudaranya sendiri. Nah, terus dari pengalaman teman-teman, misalnya nih yang kayak Titin gitu, yang gak punya kakak tapi jadi kakak sendiri, kan tidak merasakan gimana sih rasanya punya kakak. Kalau dari Titin sendiri nih berbagi pengalaman, jadi kakak itu ya kembali kayak tadi, ada enak sama nggak enaknya. Biasalah ya, kehidupan ada hitam dan putih. Asik selebel. Terus jadi kalau punya kakak itu ada yang bilang seru, ada juga yang bilang kurang seru gitu. Nah, kita bahas yang seru-serunya dulu ya guys. Misalnya nih, kalau punya kakak, apalagi kalau kakak kita itu usianya tidak terlalu jauh berbeda dengan usia kita sebagai adik, misalnya gitu, beda 1, 2, atau 3 tahun gitu, 4 tahun, kita bisa ada teman buat cerita gitu. Jadi kita tidak pendam sendiri gitu. Misalnya masalah yang kita cerita, kan lebih baik cerita dengan keluarga, misalnya yang kita tidak malu buat cerita, misalnya sama kakak kita sendiri, bisa kita berbagi cerita, entah itu curhat tentang percintaan, masalah di kampus, atau apalah gitu, kita bisa sharing-sharing dengan kakak kita. Itu salah satu keseruannya. Kedua, apalagi kalau kakak kita itu sejenis, maksudnya itu sama-sama, misalnya sama-sama cewek atau sama-sama cowok. Misalnya kalau kakak kita itu sesama cewek gitu, kita bisa kalau mau pergi itu bisa keluar sama kakak kita yang cewek tanpa harus sama ayang atau sama doi. Hai ayang, maaf nggak punya. Terus kita bisa keluar bareng sama kakak kita kemana-mana gitu, jadi nggak merasa jomblo kalau keluar rumah sendirian gitu. Nah, apalagi kalau kakak kita perempuan ini seru gitu, dimana kita juga bisa sekongkol gitu sama kakak kita. Misalnya nih, kalau kita kehilangan uang 100.000 di jalan, terus kita bilang sama kakak kita buat nggak kasih tahu bapak gitu, biar nggak dimarah kalau uangnya hilang. Jadi bisa lah ya diajak sekongkol dalam. Terus serunya juga apa ya, kadang-kadang nih kalau kakak itu suka berbagi, bisa lah ya kasih uang jajan gitu sama adiknya.
Itu kalau kakak yang murah berbagi ya pada adiknya. Dari sudut pandang yang bilang kalau punya kakak itu juga nggak terlalu seru, ini kalau kita lihat dari sisi orang yang bilang nggak seru itu mungkin beda. Pasti beda-beda orang itu, beda-beda cara dia untuk men-treat adik atau saudaranya sendiri. Jadi kita sangat bersyukur jika punya saudara yang men-treat kita itu dengan yang baik dan membuat adik atau kakak kita itu merasa nyaman dan bangga serta bahagia punya kita gitu sebagai saudaranya. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur ya. Sedangkan kalau adik yang merasa kalau punya kakak itu nggak seru, mungkin dari itu dilihat dari pribadi kakaknya ya, yang mungkin cara dia untuk men-treat adiknya itu masih kurang gitu, masih kurang dalam artian kurang membuat adiknya itu merasa nyaman atau merasa senang gitu dengan hasil treat yang diberikan kepada adiknya. Yang gak enaknya dari punya kakak itu kebanyakan kakak itu suka nyuruh-nyuruh, dalam artian minta tolong buat adiknya mengerjakan sesuatu yang menurutnya ya kenapa harus dia gitu yang ngerjain, kalau bisa adiknya sajalah. Karena kan kakak itu merasa dirinya itu raja atau ratu gitu di antara adik-adiknya itu. Jadi dia bisa dengan gampangnya minta tolong gitu buat beliin itulah sama adiknya, minta tolong buat bersihin itulah. Itu pun kalau kakaknya suka suruh-suruh gitu ya mengerjakan, ya kalau kakaknya mager gitu, males gitu ngerjainnya, jadi adiknya jadi pelampiasan buat mengerjain pekerjaan yang males dikerjain sama kakaknya tuh. Tapi balik lagi, ada juga kakak yang nggak suka nyuruh-nyuruh, jadi kita nggak bisa menyamaratakan sifat kakak itu seperti ini, tapi kebanyakan seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa komen ada yang sama gitu yang dirasain, bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Asik kayak YouTuber lama. Terus apa lagi ya, karena ada juga yang bilang sama Titin, nggak semua kakak itu suka nyuruh adik-adiknya juga. Jadi kalian yang punya kakak seperti itu bersyukurlah, karena kalian punya kakak yang bisa men-treat kalian dengan baik. Tapi bagi yang punya kakak suka nyuruh-nyuruh misalnya, ya anggap sajalah ya, kita sesama saudara gitu, sama umat manusia kan memang harus saling tolong menolong, saling membantu gitu, supaya pekerjaan itu juga cepat selesai. Anggap sajalah ya, kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Jadi ambil sisi positifnya saja, jangan ambil sisi negatifnya. Jadi anggap ada hikmah di balik sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, seperti itu teman-teman. Terus apa lagi ya, nah dari segi yang kayak Titin ini misalnya sebagai kakak, apalagi cucu tertua dalam sebuah keluarga, itu balik lagi kayak tadi, ada enak sama nggak enaknya. Nggak enaknya itu, tapi jangan artikan yang nggak enak ini dalam hal-hal yang wow negatif. Kita harus bisa menjadi
contoh yang baik buat adik-adik kita, karena secara atau sebagian besar orang tuh pasti akan mempatok kita sebagai kakak ini, kamu harus memberikan contoh yang baik buat adik-adikmu, kalau enggak nanti adik-adikmu bisa juga ikutan perbuatan yang kurang baik dari kamu. Jadi tanggung jawabnya di sana lumayan cukup besar buat kita bisa menjadi contoh, terutama dari lingkungan terdekat kita yaitu adik kita, sebelum ke lingkungan yang lebih besar atau ke masyarakat kayak gitu. Sampai itu juga gak enaknya itu kalau terjadi apa-apa itu pasti yang dicari itu kita yang paling besar, apalagi jadi cucu pertama itu kita pasti yang dicari. Jadi dalam situasi atau kondisi apapun itu kita harus siap, walaupun keadaan kita itu sendiri lagi kurang baik, tapi ketika kita dibutuhkan untuk berada di sana dalam kondisi tersebut, kita harus bisa menyampingkan kondisi kita pribadi untuk membantu menyelesaikan situasi dalam keluarga tersebut yang sedang membutuhkan kita. Jadi itu salah satu beratnya jadi kakak ataupun cucu tertua dalam sebuah keluarga. Jadi harus banyak kuat, sabar, dan ikhlas tentunya dalam mengerjakan apapun yang diminta oleh keluarga kita, karena kan yang namanya keluarga ya kita juga harus bisa bermanfaat, terutama dari lingkungan terdekat kita yaitu keluarga, begitu juga dengan lingkungan yang lebih luas, teman-teman maupun masyarakat, seperti itu. Enaknya itu ya kalau kita bisa berbuat baik, ya bisa memberikan contoh yang baik buat adik kita, kita bisa diberi, ya tuh lihat kakakmu tuh, dia tuh bisa bla 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 bla, masa kamu nggak bisa kayak kakakmu. Itu pun kalau kita bisa berbuat hal yang baik di mata orang yang menilai kita. Titin juga bingung enaknya apalagi ya, kebanyakan sih nggak enaknya ya, tapi ya kita harus bersyukur juga kalau kita sudah diposisikan sebagai kakak ataupun cucu tertua dalam sebuah keluarga. Berarti Allah telah mempercayai kita, kita bisa memegang posisi tersebut dalam sebuah keluarga dibandingkan dengan adik-adik kita. Jadi kita tidak boleh menyesali, kita harus terima apa yang telah menjadi jalan atau takdir hidup kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap yang ditetapkan oleh Allah itu pasti itu yang terbaik bagi umatnya. Jadi kita sebagai manusia harus berhusnuzon lah, ambil hikmahnya dari setiap kejadian yang kita alami, karena semuanya sudah diatur dan pastinya kita insya Allah mampu melewatinya. Seperti itu kira-kira teman-teman. Terus ada juga yang semisal punya kakak yang beda jenis gitu, maksudnya berbeda lawan jenis, ada yang perempuan sama cewek. Itu juga ada serunya sepertinya, karena ada yang ngelindungin, asik kalau punya abang gitu, abang kakak cowok gitu kan, ada yang melindungi. Misalnya kalau ada siapa-siapa nih yang ganggu, misalnya yang iseng gitu gangguin, bisa lapor ke kakak cowok kita. Itu pun kalau balik lagi, kalau kakak kita itu bisa men-treat kita dengan baik dan membuat kita merasa nyaman, pasti kita juga akan merasakan kesenangan kalau punya kakak ataupun adik. Seperti itu teman-teman. Jadi ada yang menjaga kita. Kalau menjadi kakak itu juga besar gitu tanggung jawabnya terhadap adik-adiknya juga yang masih kecil. Kesimpulannya, Titin kan tadi udah bahas nih secara garis besar lah ya. Titin mungkin maaf belum bisa bahas secara detail. Jadi intinya itu
jadi kakak ataupun adik itu ada enak sama enggak enaknya, itu adalah hal yang wajar. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan kalau punya kakak oh begini kelakuannya, kalau punya adik oh begini kelakuannya. Balik lagi, cara adik atau kakak untuk mentreatment atau memberikan treatment kepada adik atau saudaranya itu berbeda-beda. Yang dimana kalau orang yang merasa seru gitu punya kakak, berarti kakaknya itu berhasil mentreat atau memberikan treatment kepada adiknya itu sebaik mungkin, sehingga adiknya itu bisa merasa nyaman bahkan bahagia memiliki seorang kakak seperti dia. Seperti itu saja. Tapi balik lagi, kalau kakak kita itu belum bisa mentreat kita dengan baik, ya kita tidak bisa menyamaratakan kepribadian seseorang dalam mentreat adiknya. Begitupun juga sebaliknya, sebagai adik juga kita bisa memberikan trik kepada kakak yang baik juga. Ibaratnya kita adik dan kakak itu bisa memberikan simbiosis mutualisme gitu, saling menguntungkan, tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu. Sehingga dalam berkeluarga gitu kita bisa akur-akur. Misalnya kalau bertengkar-tengkar dikit ya wajar lah ya, namanya juga hidup, tidak selamanya kita hidup tentram. Kalau ada ribut-ribut dikit itu bumbunya ya. Kak misalnya sekarang Kak Titin jadi cucu tertua di sebuah keluarga harus disyukuri. Begitu juga yang menjadi adik, karena Allah juga sudah menetapkan bahwa kita yang jadi kakak ini yang keluar pertama dari rahim ibu kita ini, kita sudah diberikan kepercayaan, kita bisa memberikan contoh atau perilaku yang baik untuk adik-adik kita. Begitu juga dengan adik-adik, kita harus bisa menghargai juga kakak kita, bisa saling membantu, tolong menolong, sehingga keluarga itu bisa harmonis seperti itu, jauh dari pertikaian yang hebat yang bisa menghancurkan hubungan keluarga. Jadi itu aja mungkin konten kali ini. Kalian atau teman-teman bisa komen di bawah selanjutnya kita mau bahas tentang apa ya. Oke, thank you telah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye bye.